undang sama Rumpi. Terus gosip-gosipnya bahkan ada di berita online di tempat daerah asalnya Yuda. Nggak tahu lagi, nggak pada riset lu. Di Kalimantan itu di online-nya itu udah disebutin katanya akan ada terjadi pertemuan antara Hidayat dengan Irfan Hakim. Gue langsung siap-siap dong ketemu sama Yudanya. Tadi pagi dapat kabar Yudanya mabuk perjalanan. Tadi tuh sudah video call katanya Yudanya tuh udah di jalan. Bapak rokok, Bapak maaf rokok. Nah itu Yuda. Jadi si Yudanya tuh dari perjalanan katanya, terus udah gitu mabuk perjalanan nggak bisa jalan jauh. Aduh, mana gue udah janjian sama dia sebetulnya. Jadi ketika gue tahu ada yang mirip gue langsung hubungin dia ke DM. Ternyata dia tempatnya tuh di Kalimantan. Dari Pontianak tuh kurang lebih 8 jam lagi. Apa Wan nama tempatnya Wan? Wan, alamatnya. Yuda. Pokoknya 8 jam dari Pontianak. Jauh banget gitu. Jadi gue Pontianak Kelamin. Melawi. Nah dari Pontianak itu kurang lebih 8 jam ke Melawinya itu. Waduh, kan gue pengen banget ke sana, tapi kan jadwal gue lagi gak bisa keluar kota. Kalau misal Pontianaknya aja gue bisa PP atau gimana izin kerja 1 hari, ini gak bisa kok perjalanannya terlalu jauh. Tapi ya itu, gue udah komunikasi, terus gue ngomong gini yang kata orang kita mirip. Iya kak, katanya mirip, gitu-gituan aja. Lucu sih, tapi ini gara-gara Raffi Ahmad ya, sebel gua. Mungkin ya dia kesini mabok, masa gue diem nungguin sini terus mungkin akan di sana. Tapi ya itu yang gue takutin, kan standar orang tuh udah naik tuh gara-gara si Raffi ya. Raffi membuat Dimas bagus sih, Dimas dikuliahin dan lain-lain. Jadi kalau ada yang mirip yang lainnya lagi ya gue harus lebih dari itu, masa gue kawinin? Nggak mungkin juga lah. Dan tapi Dimas lagi Yuda ini tuh udah punya anak, udah punya kerja, udah punya rumah dan tinggal di sana. Jadi tim gue sih tadi ya rencana langsung ke Jakarta aja, tapi kan nggak bisa, kalau udah berkeluarga tuh kan punya beberapa kewajiban gitu. Dan sebetulnya sih gue percaya bahwa ya semakin banyak yang mirip berarti gue mukanya pasaran ya. Tapi dulu gue pernah dulu pas masih di Bandung, gue lagi naik angkot gitu, diem di depan, lagi diem, pas gue lihat ke depan gue ada angkot juga, kan ada kaca juga. Lihat-lihatan sama penumpang angkot situ, gue kaget, mirip gitu kan, kok mirip? Sayangnya belum ada YouTube, kalau ada YouTube gue langsung turun langsung guys loh gue gitu. Jadi gue percaya sih banyak sekali orang-orang yang mirip, tapi karena fenomena Raffi Ahmad dan Dimas Ahmad itu akhirnya semua merasa mirip artis, berharap ada lompatan perubahan atau apa. Tapi alhamdulillah Yudanya baik-baik saja. Tadi gue nanya, Yuda lu udah punya rumah belum? Punya, alhamdulillah. Yuda udah punya pekerjaan? Udah, alhamdulillah. Terus dia bilang, gue nanya, Yuda udah punya sawah belum? Dia bilang sawah belum punya. Terus gue bilang, ya udah kerja aja. Gue mah kalau dipertemukan alhamdulillah seneng, bisa ada sesuatu yang baru, terus ada teman baru, sahabat baru, keluarga baru gitu. Kalau misal nggak dipertemukan ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak dibikin project bikin apa gitu, enggak, ya mengalir aja gitu aja. Padahal kalau dia datang ke Jakarta, gue udah banyak sekali pengen ngajak dia kemana, banyak yang mau gue lakuin bareng dia sebetulnya. Tadi pagi, gak bisa kak, aku mabok. Ya Allah, untung belum judi ya, mabok doang. mabok perjalanan gitu. Dan anaknya juga emang agak-agak pemalu juga gitu. Kalau dilihat sih kayaknya posturnya juga mirip gue ya, kecil mungil gitu ya. Tapi ya gue heran ngeliat dia tuh kayak pakai aplikasi muka gitu, mirip banget kalau menurut gue. Gue pas pertama liatnya gini, kok mirip? Temen gue gini, pakai aplikasi kali, dulu nggak pakai. Ya gitulah. Tanggapan istri sama anak kan? Ngomong gimana sih? Oh iya. Tanggapan istri sama anak gimana pas? Gue sih berharap mudah-mudahan istri gue dan anak-anak gue nggak lihat ya, takutnya dia berharap dia aja jadi bapak daripada dia pulang gitu ya. Ya itu tadinya gue pengen ngikutin Raffi, gue bawa ke rumah kan Raffi gitu kan, liatin ke istri, liatin ke anak, liatin ke ibu gitu tadinya. Tapi itu nyontek. Ada cara lain, ada sesuatu yang pengen gue lakuin bareng Yuda sebetulnya, tapi tidak jadi. Sorry ya guys. Udah kepikiran anak ya? Mudah-mudahan nunggu kedua orang tua bersih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan ya. Tapi kalau bisa enggak pun ya nggak tahu lah. Oh ya, rekan Raina.
Ya, anak-anak gue sih alhamdulillah sih dunia seni itu mereka dekat sekali. Tapi walaupun nggak akan gue jadikan sebagai artis, tergantung mereka sih. Kalau mereka mau sih mangga. Tapi kalau itu seni itu harus ada di jiwa kita juga selain agama pasti. Jadi biar menghaluskan rasa juga. Nah kemarin tuh Rakana Raina diajakin untuk berkolaborasi dengan anak-anak artis yang lain bikin albumnya tuh Anak Bintang. Anak Bintang itu alhamdulillah Rakana Raina dipercaya juga bawain 2 lagu gitu dan senang. Dan sebetulnya kalau masuk dunia rekaman sih bukan hanya Rakana Raina saja, anak-anak yang lainnya juga beberapa kali buat project YouTube kita bikin lagu-lagu religi lah, lagu tentang apa gitu. Mereka sudah terbiasa sebetulnya, tapi untuk secara komersil baru sekarang dan sambutannya luar biasa. Itu ya anak-anak senang, itu yang paling penting. Jadi ketika gue dapat tawaran, pertanyaan pertama adalah nanya ke anak-anaknya mau atau enggak. Kalau mereka nggak mau, gue nggak paksain. Tapi mereka bilang mau ya, yaudah tanggung jawab. Berarti lu pilihannya mau, berarti harus latihan, harus ikut rekaman dan lain-lain gitu. Kalau ketagihan ya kita sebagai orang tua kalau mereka mau ya kita harus menyediakan fasilitas gitu. Katanya habis sakit gimana sih? Ya tahu. Tapi ya beberapa kali izin, tapi sekarang sudah bisa aktif kembali bareng Bilar. Lesti juga ada, senang banget gitu. Apalagi Bilar kan sekarang lagi sibuk banget ya, sinetronnya juga lagi jalan lagi. Jadi tiap syuting Bilar agak kecapean, tapi mudah-mudahan tetap semangat. Bentar, itu mah udah itu berita udah yang semakin lama, mantap itu. atau gimana sih ya? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.